Postingan kemarin, Pak. Oke Bang Minola, selamat pagi Bang. Terkait dengan postingan terbaru Abang sih sudah 17 menit, 17 jam yang lalu. Mungkin bisa bilang kemarin ya Bang, soal periode waktu chat itulah. Mungkin bisa diceritakan di sini Bang. Iya, jadi nggak ada masalah. Saya hanya ingin bicara tentang lupa, ya bagaimana kita itu harus melawan lupa, ya. Karena kadang-kadang saking semangatnya kita bisa lupa tentang banyak hal, ya termasuk dalam postingan saya itu saya ingin mengatakan bahwa dalam melawan lupa itu ketika kuasa hukum S itu bicara dengan tentang penyakit, ya 3 huruf misalnya itu, dia bilang mungkin Bang Minola lupa gitu ya, karena dulu S masih terikat suami istri, sehingga sebagai istri dia mengetahui semua hal termasuk laporan kesehatan gitu misalnya, ya. Ini kan menurut saya kan tidak sinkron dengan apa yang menjadi persoalannya, karena persoalan yang kemudian ini digoreng oleh masyarakat itu kan apapun yang mereka katakan untuk mencari pembenaran, faktanya hati kecil mereka juga pasti tahu. Saya menunjukkannya ke host bukan ke kamera, dan itu adalah isi chat, ya isi chat dari S ke Ruben, ya. Apakah isi chat seseorang itu dapat dikatakan sebagai satu bukti adanya sesuatu hal? Contohnya misalnya kalau saya ngechat misalnya, bayar hutangmu gitu misalnya. Apakah itu langsung menjadi satu fakta dan bukti bahwa seseorang itu punya hutang? Tidak. Itu harus dibuktikan dengan hal-hal yang lebih lanjut sehingga akhirnya apa yang dikatakan dalam chat itu menjadi sesuatu yang relevan gitu ya. Nah, mereka mengatakan, wah bukan kita, tapi mereka ngomong sendiri keluar, isi chat itu bukan hoax, baru masuk tentang bukti. Nah, tapi kan mereka harus bisa membedakan durasi chat itu adalah durasi setelah mereka tidak terikat dalam perkawinan lagi. Ya, kalau mereka mengatakan mereka memiliki bukti ketika mereka masih terikat suami istri, maka kan harusnya jika ada, bukankah semua orang itu harus diperiksa? Kan begitu, ya. Bukankah orang-orang yang ada di sekitar Ruben pada waktu itu juga harus menunjukkan hasil tesnya? Nah, kalau misalnya kemudian orang-orang yang bersinggungan dengan Ruben pada saat itu, bahkan berinteraksi sebagai suami istri, melakukan hubungan suami istri misalnya, harus juga diperiksa. Nah, kalau misalnya kemudian hasil pemeriksaannya itu sama dengan hasil yang dimiliki oleh Ruben, misalnya non reaktif, lalu di mana persoalannya? Kan begitu. Jadi ini bicara masalah periode gitu. Kita bicara periodenya itu setelah perceraian, mereka bicara periode masa perkawinan. Ini kan udah nggak sinkron gitu loh. Itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuktikan sesuatu, ya harusnya jangan hal-hal yang kita anggap itu menguntungkan kita gitu ya, dan kita masih menganggapnya menguntungkan kita, kan begitu ya. Saja yang dibuktikan. Ayo dong, buktikan hal-hal lain yang seperti apa mereka tuduhkan ke kita. Padahal kalau bicara yang penyakit 3 huruf itu kan bukan sesuatu yang dituduhkan ke mereka. Dan kami sudah membuktikannya. Masalah orang lain mau percaya nggak percaya atau mengomentari hasil bukti yang kami tunjukkan, tapi kami berani mengeluarkan bukti. Nah, mereka berani nggak mengeluarkan bukti yang seterang benderang seperti apa yang kami sampaikan untuk hal-hal yang mereka tuduhkan. Ya, seperti misalnya apa? Misalnya, ya lelang. Yang ditunjukkan cuma surat peringatan. Mana surat lelangnya? Mana pengumuman lelangnya? Buktikan dong. Jangan ngomong gitu loh misalnya. Ya, terkait dengan masalah debt collector misalnya, terkait dengan masalah pinjol, jangan bicara. Sekarang sudah dibayar jadi hilang. Apapun namanya, kalau pernah ada, maka bukti ada pinjaman pinjol itu harus ada dibuktikan. Ya, belum lagi tentang pertanggungjawaban penggunaan uang nafkah pendidikan anak yang 200 juta lebih kurang itu yang sudah ditagih-tagih oleh Ruben, termasuk mempertanggungjawabkan kartu kredit gitu ya. Banyak orang bilang, oh ini suami macam apa mungkin. Ini bukan suami. Ini mantan suami yang menitipkan uang biaya pemeliharaan dan nafkah anaknya kepada sang mantan.
Uang itu hak siapa? Secara hukum, secara etika, secara moral, itu adalah hak anak. Ya, jadi wajar dong kalau misalnya kemudian kita minta pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran yang diberikan kepada anak melalui mantan. Ya, wajar sekali saya kira. Ya, bukan artinya itu kita mengungkit-ungkit. Ini aja nggak pernah mereka buktikan gitu loh. Mereka datang dengan satu pernyataan, semua akan dibuktikan dalam persidangan, semua dibuktikan dalam persidangan. Harusnya konsisten dong. Semua hal dibuktikan dalam persidangan. Nyatanya tidak. Hal-hal yang mereka menganggap itu menguntungkan mereka buka juga di ruang publik. Meskipun ujungnya mereka mengatakan nanti kita buktikan semua dalam persidangan. Ya harusnya konsisten saja. Jangan inkonsisten gitu loh. Kalau saya kan konsisten. Sekali saya membuka, karena ada tuduhan, saya buka semua. Seizin klien saya gitu artinya. Termasuk hasil pemeriksaan yang kemarin itu. Karena ada tuduhan juga. Nah sekarang mereka tuduhannya apa? Nggak ada tuduhan apa-apa. Hanya yang berkaitan dengan masalah pernyataan mereka yang mereka harus buktikan tentang apa ini? Tentang lelang, debt collector, pinjol, selingkuh. Ya, karena kan CCTV-nya kan jadikan bukti dengan tulisan selingkuh kan begitu kan. Tapi kan setelah ada orang yang dengan tekun mendengarkannya kan isinya kan tentang perubahan tanggal liburan. Kan ini kan juga merupakan suatu kebohongan. Ya. Yang mereka juga harus buktikan di ruang publik karena mereka menuduhkannya itu juga di ruang publik gitu. Ya, jadi ayolah kalau memang kita ingin semuanya itu kita sampaikan di ruang persidangan, kita sampaikan di ruang persidangan. Jangan kita ingin apa namanya itu terlihat hebat dan menang di ruang publik dengan isu itu tanpa memikirkan bahwa konsekuensinya akan sangat panjang. Karena itu akan berdampak kepada anak-anak. Katanya menjaga anak-anak. Tapi kenapa hal itu selalu dibuka-buka gitu? Kami bukan karena khawatir, bukan karena kami menghindar, tidak. Karena kami tahu itu akan berdampak yang tidak baik juga kepada anak-anak. Ya, karena kan ya dong, ya. Anak-anak yang kemudian orang tuanya dituduh sesuatu yang seperti itu kan pasti akan berdampak. Nah, ini yang sebenarnya harus dijaga. Makanya saya bilang kemarin itu, ayo kita stop. Itu bukan karena kami khawatir, tidak. Dan kami support lah. Kalau memang mau dibuktikan di persidangan, ya ayo kita buktikan di persidangan. Tapi ingat bahwa ini masalahnya tentang hak asuh anak. Bang, berarti kalau misalkan dari mereka kan di persidangannya, di luar lah bisa dibilang ya, Bang. Itu dia pede nih. Saya akan siap membuktikan dengan klien abang di persidangan nanti gitu. Sudah bisa dibilang kalau kita melihatnya dia pede gitu, Bang. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan mungkin boleh-boleh saja dong orang merasa bahwa kekuatannya dari sekian banyak kelemahannya adalah hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kemudian dengan percaya diri mereka mengatakan akan kita buktikan dalam ruang persidangan ya kan nggak bisa kita cegah. Tapi kan nggak perlu dong artinya itu disampaikan berulang-ulang ya. Karena bukan karena kami khawatir, bukan karena kami takut, bukan karena kami menghindar. Ada hal-hal yang perlu kita jaga, termasuk anak-anak ya. Karena pasti akan ada konsekuensinya secara tidak langsung ke anak-anak jika itu terus disuarakan kan gitu ya. Nah ini yang perlu kita pahami gitu. Gak ada masalah ya, artinya sudah ada orang yang menggiring ke hal yang seperti chat itu ya, kemudian ada orang yang dan dia sudah mengatakan itu bukan hoax gitu, berarti dia membenarkan gitu misalnya, ya nggak jadi persoalan juga. Tapi ingat durasinya itu adalah yang dia sampaikan kan masa-masa perkawinan. Jadi kalau masa-masa perkawinan ada orang yang diduga seperti itu kan kalian tahu sendiri kan harusnya seperti apa. Apakah cukup satu orang itu saja yang minum obat atau apa? Nah, jadi makanya janganlah membahas ke sana. Akhirnya saya terseret juga karena perlu untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya ini sangat sensitif. Ya, saya lebih support kalau misalnya seperti yang mereka katakan nanti di persidangan. Ayo. Tapi mungkin kenapa Bang, mungkin dari pihak mereka langsung bisa dibilang tidak fokus lah yang dibahas soal anak, tapi fokus tiba-tiba ke 3 huruf itulah. Gitu. Karena mereka merasa bahwa itu adalah senjata mereka. Ya, senjata mereka yang membenarkan mereka untuk tidak memberikan anak-anak ini bertemu dan berkumpul sama ayahnya. Tapi lucunya kan
ini juga nggak konsisten gitu. Artinya di ujung-ujung ini saja kan gitu. Tapi kan di awal-awal perpisahan nggak ada masalah tentang hal itu, ya. Dan ketika dibikin Akta 39, dengan sadar dia baca ada 3 hari berkumpul bersama ayahnya, dia nggak keberatan. Tapi sekarang dia keberatan dengan mendalilkan sesuatu yang menurut dia tahu sejak lama kan begitu, ya. Jadi jangan ke situ, ya. Dia berpikir bahwa ini yang akan menjadi senjata yang membuat mereka bisa memenangkan semuanya segala macam seperti itu, nggak jadi masalah, ya. Tapi kan seperti yang saya katakan, menang kalah itu dalam perkara ini suatu hal yang biasa saja, karena siapapun yang menjadi pemenangnya tidak akan mengeliminasi pihak yang kalah itu sebagai orang tua dari anak-anak tersebut. Boleh